Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mukiri Negara dengan NPM 1003011119016. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung. Ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Kesiapan Belajar Terhadap Prestasi Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di salah satu SMP Kota Bandung. Adapun hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini yaitu fenomena umum yang muncul menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa kelas 8 masih rendah, dan rendahnya prestasi belajar siswa tercermin dari nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam yang belum sesuai dengan harapan. Gambaran capaian prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di salah satu SMP di Kota Bandung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada data sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun ajaran 2017-2018, kelas 8A rata-rata nilai yang didapatkannya yaitu 73,55. Dan di kelas B, rata-rata nilai yang didapatkannya yaitu 74,87. Kemudian pada tahun ajaran 2018-2019 di kelas 8A rata-rata nilai yang didapatkannya yaitu 74,55, dan di kelas 8B rata-rata nilai yang didapatkannya yaitu 73,15. Dan di tahun berikutnya 2020-2021 siswa kelas 8A rata-rata nilainya yaitu 73,84, dan kelas 8B dengan rata-rata nilai 73,61. Alhasil nilai akhir yang diperoleh berdasarkan rekapitulasi nilai tugas harian, ulangan harian, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Nah, rata-rata nilai akhir yang masih di bawah KKM menunjukkan bahwa pencapaian prestasi belajar siswa rata-rata masih sangat rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan tertarik untuk mengadakan penelitian yang dengan berjudul Pengaruh Kesiapan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 di salah satu SMP di Kota Bandung. Nah, dengan tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui kesiapan belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di salah satu SMP Kota Bandung. Yang kedua untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di salah satu SMP Kota Bandung. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di salah satu SMP Kota Bandung. Baik, metodologi penelitian yang saya gunakan di sini yaitu adalah metode kuantitatif, deskriptif, asosiatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian-kejadian dengan menggunakan statistik angka dan dideskripsikan melalui pernyataan, dan mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Dan sumber data menurut Hermawan mengemukakan sumber data terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu data primer yang digunakan peneliti ini yaitu hasil dari penyebaran angket, dan yang kedua adapun data sekunder dalam peneliti ini yaitu hasil dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dan teknik pengumpulan data yang pertama observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. Lanjut kepada hasil penelitian dan pembahasannya. Yang pertama ada hasil validasi, di mana hasil validasi ini yaitu melalui uji validitas satu angket ya, dikatakan valid atau sah apabila pernyataan atau pertanyaan
yang ada di dalamnya mampu mengungkapkan apa yang akan diukur dalam angket tersebut. Kemudian angket yang dikatakan reliable atau andal atau handal apabila jawaban setiap responden terhadap pernyataan atau pertanyaan dalam angket bersifat konsisten atau stabil dalam waktu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ya. Di sini akan saya bahas itu ada 3 ya. Pertama, variabel kesiapan belajar ya, berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat 30 item soal yang telah diuji cobakan dan hasilnya 3 soal yang tidak valid dikarenakan koefisien korelasi kurang dari 0,349 yakni pada soal 11, 15, 24 sehingga yang lain valid dikarenakan lebih dari 0,349 dikarenakan setiap indikator mempunyai 2 pernyataan dan dari semua indikator sudah terwakili maka dari ketiga soal yang tidak valid dibuang. Dengan demikian angket tersebut layak untuk dibuat penelitian. Lalu variabel prestasinya berdasarkan hasil peneliti yang terdapat 12 item soal yang telah diuji cobakan dan hasilnya satu soal yang tidak valid dikarenakan koefisien korelasi kurang dari 0,349 yakni pada soal nomor 8 sehingga yang lain valid dikarenakan lebih dari 0,349 dikarenakan setiap indikator mempunyai 2 pernyataan-pernyataan dari semua indikator sudah terwakili. Maka dari satu soal yang tidak valid dibuang. Dengan demikian, angket tersebut layak untuk dibuat penelitian. Lalu ada uji reliabilitas yang berdasarkan data yang dapat diketahui bahwa kesiapan belajar memiliki konsistensi alpha Cronbach sebesar 0,940 dan prestasi belajar sebesar 0,798 dan masing-masing variabel lebih dari 0,6 sehingga dapat dikatakan variabel dari instrumen pernyataan dan pertanyaan yang digunakan peneliti sudah reliable. Dan selanjutnya itu ada uji analisis data. Jadi data tersebut tuh diperoleh dari penyekoran kuesioner atas jawaban yang diberikan responden. Untuk menentukan klarifikasi kondisi tiap-tiap variabel terlebih dahulu ditentukan perhitungan panjang kelas intervalnya atau secara umumnya. Lalu uji analisis data terkait kesiapan belajar itu berhasil dikumpulkan dari 45 responden secara kuantitatif berarti untuk variabel kesiapan belajar yang berkategori sangat tinggi 13% dengan jumlah responden 6, kategori tinggi 69% dengan jumlah responden 31, kategori sedang 16% dengan jumlah 7 responden, kategori rendah 0% dengan jumlah 1 responden dan kategori sangat rendah 2% dengan jumlah 0 responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesiapan di salah satu SMP Kota Bandung ini dalam kategori tinggi. Yang kedua ada uji analisis data tentang prestasi berdasarkan mengenai prestasi belajar siswa berhasil dikumpulkan dari 45 responden secara kuantitatif. Berarti untuk variabel prestasi belajar siswa berkategori sangat tinggi 7% dengan jumlah 3 responden, kategori tinggi 62% dengan jumlah 28 responden, kategori sedang 29% dengan jumlah 13 responden, lalu kategori rendah 0% dengan jumlah 0 responden dan kategori sangat rendah 2% dengan jumlah 1 responden. Dengan demikian disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa di salah satu SMP Kota Bandung
dikategorikan tinggi. Lalu ada uji analisis data terkait hipotesis, dan dapat disimpulkan T hitung yaitu dengan nilai 2,231 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,02, dan nilai signifikan 0,01 lebih kecil dari 0,05. Nah, dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kesiapan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar di salah satu SMP Kota Bandung, dan kontribusi kesiapan belajar terhadap prestasi belajar adalah 2,231 dan dikali 100% dan hasilnya itu 4,9. Nah, kesimpulannya dari tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui tentang kesiapan belajar berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dari 45 siswa kelas 8 di salah satu SMP Kota Bandung yang menjadi sampel penelitian, yaitu siswa dengan persentase 35% dengan memiliki kriteria sangat tinggi, siswa dengan persentase 29 dengan memiliki kriteria tinggi, siswa dengan persentase 26% dengan kriteria sedang, lalu siswa dengan persentase 7% dengan kriteria rendah, dan siswa dengan persentase 3% dengan kriteria sangat rendah. Lalu yang kedua, kesimpulan dari prestasi belajar siswa itu menunjukkan bahwa dari 45 siswa kelas 8 di salah satu SMP Kota Bandung yang menjadi sampel penelitian, itu siswa dengan persentase 36% dengan memiliki kriteria sangat tinggi. Lalu siswa dengan persentase 31% dengan memiliki kriteria tinggi. Lalu siswa yang dengan persentase 24% dengan kriteria sedang. Lalu siswa dengan persentase 5% dengan kriteria rendah, dan siswa dengan persentase 4% dengan kriteria sangat rendah. Lalu yang ketiga, yaitu dari uji T ini diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, lebih besar T tabel, yaitu 2,231 lebih besar dari 2,02, dan nilai signifikasinya yaitu 0,031 lebih kecil dari 0,05, yang mana ini bermakna bahwa H0 diterima dan HA ditolak, atau bahwa pengaruh kesiapan belajar itu sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh secara signifikan kesiapan belajar yaitu variabel X terhadap prestasi belajar siswa yaitu variabel Y. Nah, sekian presentasi saya terkait hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.